Halo semuanya, kami bertiga adalah tim pembuat aplikasi dan kami di sini akan mempresentasikan aplikasi kami yang berupa aplikasi kesehatan bernama Elder Safe. Sebelumnya, perkenalkan saya Devon Christian Aditya Saya Rizal Febian Aga Kurniawan. Saya Jonathan Immanuel Suwarno. dan inilah aplikasi yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT kami. Penuaan penduduk dan fenomena lansia tinggal sendiri. Pada 2021, lansia laki-laki yang tinggal sendiri sebesar 4,74%. Sementara lansia perempuan yang tinggal sendiri mencapai 4 kali lipatnya, yaitu 14,78%. Dari masalah tersebut, kami menemukan solusi, yaitu aplikasi Elderly Care akan membantu dalam merawat lansia dengan sistem 2A yang menghubungkan lansia dengan caretaker atau penjaga. Komponen tambahannya yaitu Genta, gelang pintar. Dari solusi yang kami dapat, kami menemukan beberapa aplikasi yang sedikit sejenis. Pertama, Vesta Elder Care. Keunggulan dari aplikasi ini ada fitur untuk menghubungi rumah sakit. Kelemahannya, tidak ada fitur pemantauan keluarga dari jarak jauh. Pengembangan dari aplikasi ini penambahan bahasa. Lalu ada aplikasi Lifestyle Elderly Care. Keunggulan dari aplikasi ini memiliki fitur tracking jarak jauh oleh keluarga. Kelemahan dari aplikasi ini tidak ada penjelasan cara menggunakan fungsi fitur. Pengembangan dari aplikasi ini yaitu penjelasan fungsi fitur. Lalu ada aplikasi Elderly Care. Keunggulan dari aplikasi ini menjelaskan informasi, tips, dan trik untuk lansia. Kelemahannya, tombol dan font kurang jelas, loading terlalu lama, dan warna tidak cocok untuk lansia. Pengembangan dari aplikasi ini UI atau UX dan fitur tambahan lainnya. Di sini kami membuat aplikasi dengan nama Elder Safe. Elder berarti lanjut usia dan Safe akan melindungi kaum lansia dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Di sini ada beberapa fitur. Pertama, fitur untuk lansia. Informasi, memberikan informasi to-do list agar lansia tetap beraktivitas dan tips menangani penyakit. Pengingat, mengingatkan untuk minum obat maupun jam tidur. Emergency, membantu lansia memanggil caretaker dalam keadaan darurat. Lalu, asisten suara. Asisten suara yang akan membacakan notifikasi. Lalu, untuk fungsi caretaker atau penjaga yaitu tracker, mengetahui lokasi, aktivitas, denyut nadi, dan tekanan darah. Edit pengingat, mengedit emanda untuk aplikasi pada lansia. Konsultasi dengan dokter ahli secara online. Menghubungi lansia yang dirawat. Lalu ada fitur-fitur untuk gelang pintar. Pertama, pendeteksi denyut nadi. Indikator mengukur detak jantung dan memberikan peringatan jika terjadi perubahan signifikan. Pemantau aktivitas fisik. Indikator mengukur jumlah langkah, durasi olahraga, dan aktivitas fisik harian. Pemantauan tekanan darah. Untuk mengukur tekanan darah secara berkala sesuai jadwal yang sudah disetting caretaker. Lalu ada lokasi. Memantau untuk caretaker tentang lokasi pengguna lansia. Lalu data mendukung yang kami dapat yaitu Genta, data denyut nadi, tekanan darah, aktivitas fisik, dan lokasi. Input manual, identitas pengguna, tips, data dari dokter ahli, dan jurnal terpercaya. Lokasi, deteksi lokasi rumah sakit terdekat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja dari aplikasi kami dalam bentuk flowchart. Aplikasi kami berbentuk dua arah sehingga memerlukan dua bentuk flowchart. Yang pertama yaitu flowchart lansia, seperti pada layar. Bagian ini akan menanyakan apakah sudah memiliki akun atau belum. Apabila sudah memiliki akun, maka lansia diharuskan untuk login, dan nanti akan ditanyakan apakah ingin menggunakan asisten suara atau tidak. Kalau tidak ingin menggunakan asisten suara, lansia akan langsung masuk ke menu utama. Kami memasukkan fitur asisten suara karena seperti yang kita ketahui, biasanya lansia sudah memiliki penglihatan yang terganggu, sehingga untuk memudahkan kami memberikan fitur asisten suara. Kemudian apabila belum memiliki akun, lansia diharuskan untuk daftar, dibantu oleh penjaga. Daftar di sini dengan memasukkan identitas, dan apabila identitasnya valid, maka lansia akan diberikan kode verifikasi yang nantinya akan di-scan atau diinputkan ke gadget penjaga. Namun apabila identitas yang dimasukkan belum valid, maka lansia diharuskan untuk membenarkan identitasnya lagi. Dari menu utama ini ada beberapa menu pilihan, yaitu informasi. Informasi di sini berisikan aktivitas harian, seperti mandi jam 8 pagi, kemudian makan jam 9 pagi, seperti itu. Dan lansia harus melakukan aktivitas hariannya ini. Kemudian ada juga peringatan. Peringatan ini akan memberikan notifikasi kepada lansia dalam gelang pintar atau gentarnya, yaitu apabila lansia memiliki detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat, maka akan diberikan tips supaya lansia duduk sebentar atau mengatur pernapasan, seperti itu.
Kemudian ada fitur pengingat atau reminder seperti yang kita ketahui. Di sini akan mengingatkan lansia untuk meminum obat apa saja dan kapan harus meminum obat. Ada juga pengingat untuk jam tidur supaya lansia tidak begadang seperti itu. Kemudian ada fitur darurat. Nah, fitur darurat ini kami menggunakan konfirmasi lagi. Ini untuk mengantisipasi apabila lansia tidak sengaja menekan tombol darurat. Apabila tidak sengaja dan lansia tidak ingin memanggil tenaga kesehatan, maka akan langsung kembali ke menu utama. Kemudian ada pula fitur chat. Di sini supaya lansia bisa menghubungi penjaga. Dan yang terakhir itu fitur pengaturan. Ada add, general, dan edit akun. Add di sini untuk menambahkan penjaga atau misalkan ingin mengganti penjaganya. Kemudian ada juga fitur general seperti font, mengganti font, ukuran font, atau misalkan memperbesar suara asisten suara seperti itu. Kemudian edit akun di sini untuk menggantikan informasi apabila ada kesalahan penulisan dalam pendaftaran di awal. Nah, apabila semua sudah selesai, aplikasi akan menanyakan apakah sudah selesai menggunakan aplikasi atau belum. Kalau belum, maka akan kembali ke menu utama. Namun apabila sudah selesai menggunakan aplikasi, maka aplikasi akan berhenti. Kemudian ada juga flowchart untuk penjaga. Di sini sama seperti lansia, ditanyakan dulu apakah sudah memiliki akun atau belum. Namun bedanya adalah dia tidak menggunakan asisten suara. Dan di sini harus memasukkan kode verifikasi yang ada di gadget lansia. Dari menu utama, ada beberapa menu pilihan juga. Yang pertama, aktivitas harian lansia, di mana kita bisa melihat apakah lansia sudah melakukan aktivitasnya atau belum. Kemudian ada fitur edit. Edit di sini untuk menambahkan aktivitas lansia. Jadi apabila kita ingin menambah aktivitas, seperti kita ingin menyuruh lansia untuk berjalan sekitar 10 meter, maka kita masuk ke fitur edit ini. Apabila sudah selesai mengedit, maka akan kembali ke bagian edit. Kemudian ada juga fitur pemantau. Fitur pemantau ini mendapat data dari Gentar atau Gelang Pintar. Yang pertama, data lokasi. Data lokasi supaya lansia yang mungkin tidak sengaja keluar dari rumahnya dan tersesat. Kemudian data denyut nadi dan tekanan darah di sini akan memberikan notifikasi apabila denyut nadi lansia atau tekanan darah lansia terlalu cepat atau terlalu tinggi seperti itu. Dan yang terakhir ada fitur panggil dokter. Nah, ini ada dua, yaitu konsultasi dokter, di mana kita akan terhubung dengan dokter-dokter terdekat atau yang ahli, dan juga ada panggil rumah sakit terdekat apabila kita memerlukan konsultasi secara langsung. Kemudian ada fitur chat. Fitur chat di sini supaya untuk menghubungi dengan lansia, dan sama seperti fitur lansia, ada fitur pengaturan juga, yaitu add untuk menambahkan lansia yang dirawat, general untuk mengubah font atau suara, dan juga edit akun untuk mengubah informasi-informasi yang mungkin salah pada saat pendaftaran. Apabila semua itu sudah selesai, maka aplikasi akan menanyakan apakah sudah selesai. Jika sudah selesai, maka akan kembali. Jika sudah selesai, maka aplikasi akan ditutup. Namun apabila belum selesai, aplikasi akan kembali ke menu utama. Baik teman-teman, saya Jonathan Immanuel. Saya akan membantu untuk mendemokan aplikasi ElderSafe. Halo teman-teman, saya akan mendemokan aplikasi ElderSafe kami. Dan ini adalah halaman depan akan melihat logonya, logo ElderSafe Caring the Elderly. Lalu kita klik, langsung masuk ke pilihan, yaitu pilih pengguna. Apakah kita penjaga atau kita akan pilih lansianya. Kita akan memilih penjaga dulu ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk fitur login. Kita bisa masukkan email dulu, kita bisa masukkan kata sandi dulu. Jika belum punya, kita bisa langsung daftar saja. Setelah sudah daftar, kita bisa langsung memasukkan email dan kata sandinya tadi. Langsung saja login. Setelah login, kita akan bertemu dengan fitur grup. Grup ini adalah di mana kita bisa menambahkan penjaga dan lansia menjadi satu grup. Ini adalah grup yang sudah jadi, adalah grup 1. Saya akan mendemokan cara menambahkannya. Nih, saya akan menambahkannya grup 2. Di sini kita bisa langsung tambah penjaga saja. Penambahan penjaga dan lansia bisa dilakukan dengan QR code. QR code-nya penjaga atau QR code-nya lansia. Atau bisa juga kita masukkan by kontak telepon atau nomor telepon. Kita masukkan penjaga, lalu lansia kita masukkan lansia. Setelah selesai, kita langsung aja klik grup 2 tadi yang kita berbuat. Lalu di sini adalah fitur menu utama dari ElderSafe dari pengguna penjaga. Di sini kita bisa lihat ada aktivitas harian lansia. Di sini kita bisa mengedit untuk memberikan aktivitas kepada lansia apa saja yang kita inginkan gitu. Untuk pengingatnya juga. Dan di sini bisa menambahkan saja banyak-banyak hingga sampai bawah, terserah dengan penggunanya, tergantung dengan usernya juga. Lalu bisa diganti untuk jamnya ataupun arahannya untuk ngapainnya. Setelah ditambahkan, kita langsung pencet saja tambahkan. Setelah itu, di bagian kanan atas kita bisa melihat ini adalah nama kita, berapa umurnya. Lalu di sini kita bisa melihat grup. Di fitur grup kita bisa untuk chat di mana grup kita berada atau penjaga kita dan lansia. Ini adalah fitur chat untuk chat penjaganya. Lalu di sini ada juga fitur untuk chat lansianya. Oke, lalu kedua ada general. General kita bisa mengatur ukuran tulisan,
apakah ingin sebesar apa ataupun sekecil apa. Lalu ada volume notifikasi. Di sini notifikasinya bisa kencang atau kecil gitu suaranya. Lalu di akun ini adalah data diri, jadi data diri penjaga, bisa masukkan semua data diri dengan lengkap dan status hubungan dengan nama lansia dan lain-lain. Lalu jika sudah bisa langsung simpan saja. Lalu ada fitur pemantau. Pemantau ini sudah terhubung dengan gelang pintar yang kita gunakan. Jadi kita bisa mengetrack lokasi dari lansia tersebut dan riwayat lokasi yang sudah didatangin, di mana aja dan sudah berapa jam lalu. Lalu ada denyut nadi. Denyut nadi ini adalah real time, bersifat real time, jadi bisa di refresh dan bisa juga kita melihatnya ini dengan waktu yang benar. Lalu ada tekanan darah. Tekanan darah ini juga real time, jadi langsung dari lansianya pada jam tertentu. Lalu kita bisa lihat riwayatnya pada tanggal berapa, pada hari apa, dan kenaikan dan keturunan dari tekanan darah tadi. Lalu di sini ada fitur panggil dokter. Fitur panggil dokter ini adalah fitur untuk memanggil dokter atau panggil rumah sakit terdekat dengan lansia. Kita bisa konsultasi dengan dokter, bisa call dengan dokternya untuk berkonsultasi dengan via telepon. Lalu kita bisa panggil rumah sakit terdekat jika dalam keadaan darurat. Jika ingin memanggil rumah sakit terdekat, kita langsung bisa pencet klik iya, lalu akan terhubung dengan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami. Lalu akan mendatangkan tim medis untuk ke rumah kita. Ini adalah indikasi berapa lama akan datangnya. Lalu kita kembali lagi ke halaman menu, kita bisa melihat ini adalah fitur chat. Ini adalah fitur chat dengan lansia. Ini adalah lansia yang kita jaga. Jadi bisa langsung mengechatnya atau bisa langsung menelponnya juga jika ingin bertelepon langsung atau ngobrol. Dan fitur chat ini biasanya kita gunakan jika jarak penjaga dan lansia itu cukup jauh. Jadi untuk susah untuk berkomunikasi. Oke, itu untuk fitur dari penjaga. Lanjut ke fitur lansia, kita bisa lihat di sini langsung masukkan email, dan semua yang memasukkan email dan kata sandi maupun daftar ini adalah yang penjaga untuk mendaftarnya. Jadi semua ini adalah penjaga akan membantu untuk memasukkan email ataupun masukkan data-datanya. Lalu langsung login. Di sini kita akan dilihatkan untuk menggunakan sistem asisten suara. Asisten suara ini jika kita mencet ikonnya akan ada suara yang menginformasikannya. Jika iya, kita akan langsung pencet saja ya, lalu berhasil digunakan. Di sini adalah menu dari lansia. Cukup simpel, tapi untuk enak dilihat oleh lansianya. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan sini, akan terdapat penjaga-penjaga yang menjaga kita, yang ada yang aktif, ada yang tidak aktif juga. Lalu ini adalah kode QR-nya tadi. Pada fitur penjaga juga ada kode QR-nya untuk menambahkan di grup tadi. Lalu ada general, ini kita bisa melihat bisa mengatur tulisan atau volume asisten suara maupun volume notifikasi. Lalu ada akun. Akun ini juga isinya data diri dari lansia tersebut, sama seperti penjaga tadi. Lalu ini ada fitur informasi dan pengingat. Dalam fitur informasi kita bisa lihat ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh penjaga tadi yang sudah diedit. Dan ini adalah jika sudah terlaksanakan akan menjadi centang seperti ini. Dan peringatan. Peringatan ini adalah peringatan di mana gentar itu sudah mendeteksi bahwa denyut nadi Anda itu sudah cepat atau denyut nadi lansianya sedang cepat. Di sini kita akan memberikan tips untuk lansianya untuk menenangkan diri atau duduk dengan nyaman, atur pernapasan dan lain-lain tergantung dengan peringatan yang ada. Kembali ke fitur home kita ada pengingat. Pengingat ini adalah reminder atau pengingat untuk lansia bisa minum obat ataupun obat-obat yang harus dikonsumsi ataupun jam tidurnya juga harus ada notifikasinya juga nantinya. Yang notifikasi itu akan masuk ke dalam jam gentar. Lalu di sini ada fitur chat untuk menchat penjaga, bisa nelpon juga. Lalu ada fitur emergency atau panggil penjaga. Ini adalah fitur di mana lansia tersebut mungkin sedang di keadaan medis yang membutuhkan penjaga itu secara langsung, jadi dia bisa langsung memberikan notifikasi jika dia bilang iya, langsung menelpon si penjaganya tadi. Oke, untuk fitur dari lansia cukup itu. Terima kasih. Untuk tampilan gentar itu cukup simpel, yaitu jam smartwatch saja. Ini sudah berisi tentang aktivitas harian yang harus dilakukan, denyut nadi, dan notifikasi yang diberikan oleh reminder tadi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi kami, ElderSafe. Apabila kami ada salah kata selama kami mempresentasikan hasil kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.